Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Apakah dalam keadaan sehat semua hari ini? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mempresensi teman-teman semuanya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, sepertinya hadir semuanya ya. Baik, apakah ada yang ingat materi pembelajaran sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya lupa, Bu. Oh iya, kalau lupa, Ibu ingatkan ya. Materi pembelajaran kita sebelumnya yaitu membahas tentang teks negosiasi. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang teks biografi. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan ya. Apakah sudah terlihat layarnya? Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita akan membahas tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah sebuah tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang atau riwayat hidup seseorang. Biografi singkat hanya menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi pada kehidupan seseorang serta peran pentingnya terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks biografi. Ada 3. Yang pertama yaitu biografi harus berisi cerita yang sebenarnya atau fakta yang terjadi pada tokoh yang diceritakan dalam sebuah narasi. Lalu ciri yang kedua yaitu dapat diteladani oleh orang lain berdasarkan pengalaman hidup tokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, sehingga merupakan orang yang sukses sampai sekarang. Lalu yang ketiga yaitu ciri-cirinya teks biografi ini memiliki struktur yang jelas. Lalu ini ada struktur dari teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah bagian di mana menjelaskan atau menggambarkan pengenalan pada tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut. Lalu struktur yang kedua yakni peristiwa atau masalah. Pada bagian ini menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian penting, tentang kejadian yang pernah dialami oleh seseorang, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah-masalah yang pernah dihadapi atau yang telah dicapai atau cita-cita yang terjadi di dalam suatu tokoh pada teks biografi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada reorientasi. Pada bagian ini adalah bagian penutup dalam teks biografi. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam biografi tersebut.
Lalu ada jenis dari teks biografi. Yang pertama ada autobiografi. Atau autobiografi ini merupakan teks yang ditulis sendiri oleh tokoh atau orang yang bersangkutan. Jadi misalnya Mbak Nabila ini menuliskan sendiri biografinya pada orang lain. Jadi itu merupakan salah satu dari autobiografi. Lalu ada yang namanya biografi. Biografi ini merupakan teks biografi yang ditulis oleh orang lain dengan izin dari tokoh yang akan diceritakan. Nah, ini misalnya ada Mbak Nurin yang menuliskan biografi dari salah satu idolanya begitu. Itu adalah contoh dari biografi. Lalu yang selanjutnya ada unsur kebahasaan. Di sini teks biografi itu memiliki unsur kebahasaan yang pertama mengandung kata hubung. Sebagai penyambung antara suku kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Contoh dari kata hubung yang terdapat dalam teks biografi, misalnya ada kata dan, lalu tetapi, kemudian, oleh karena itu, akan tetapi, meskipun demikian, tidak hanya itu, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu ada rujukan kata. Di sini rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujuk, benda atau hal. Contoh, ini, itu, dan tersebut. Lalu untuk kata rujuk tempat, contohnya di sini, di sana, dan di situ. Lalu untuk kata rujuk orang, misalnya kata dia, ia, beliau, mereka, dan nya. Yang ketiga ada peristiwa, waktu, dan tempat. Yakni di dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Lalu unsur kebahasaan yang keempat, yakni ada mengandung kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Dan dari penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Kita akan lanjut saja ya. Nah, ini apakah ada yang tahu siapakah beliau? Ada yang bisa bantu menjawab? Saya, Bu. B.J. Habibie. Ya, terima kasih Mbak Elia karena sudah membantu menjawab. Betul sekali, beliau adalah Bapak B.J. Habibie. Beliau adalah seorang tokoh inspiratif, tokoh yang sangat luar biasa. Begitu ya. Nah, kali ini kita akan membedah teks biografi dari Bapak B.J. Habibie. Sebelumnya Ibu akan tutup dulu ya. Nah, ini sudah terlihat ya layarnya, teman-teman. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini teman-teman bisa membaca dari teks biografi Bapak B.J. Habibie ini. Ibu kasih waktu 3 menit untuk membaca, dan nanti kita akan membedah satu persatu dari struktur teks biografi Bapak B.J. Habibie. Silakan dibaca teman-teman. Apakah sudah selesai membaca, teman-teman? Sudah, Bu, kalau saya.
Oke, Sudah, Mbak Nurin Bu. sudah. Sudah, Bu, sayang. Oke, sepertinya sudah semua ya. Nah, selanjutnya kita akan membedah struktur dari teks biografi Bapak B.J. Habibie. Nah, ini dia. Tadi kan sudah Ibu katakan bahwa struktur dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama yaitu ada orientasi, lalu yang kedua ada peristiwa penting atau masalah, lalu yang terakhir ada yang namanya reorientasi. Nah, dari teks biografi Bapak B.J. Habibie ini yang termasuk orientasi yaitu pada paragraf pertama. Mengapa di sini paragraf pertama merupakan orientasi? Karena pada paragraf pertama ini menceritakan atau pengenalan awal siapa Bapak B.J. Habibie. Yang di sini terdapat Bapak B.J. Habibie itu lahir di mana, lalu lahir pada tanggal berapa, lalu siapa ibunya, begitu. Nah, untuk yang struktur selanjutnya, yang kedua yakni ada peristiwa penting dan masalah. Di sini mengapa pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat dikatakan struktur peristiwa penting dan masalah. Karena di dalam paragraf-paragraf tersebut memuat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bapak B.J. Habibie begitu. Nah, yang terakhir yakni ada reorientasi. Reorientasi ini pada paragraf terakhir, yakni merupakan paragraf penutup, paragraf yang merupakan simpulan, paragraf yang bisa merupakan simpulan, bisa membangkitkan, bisa teman-teman teladani dari sosok Bapak B.J. Habibie ini. Nah, itu teman-teman, kita sudah membedah dari teks biografi Bapak B.J. Habibie. Kali ini Ibu akan membagikan teks biografi kepada anak-anak semuanya satu persatu. Nah, Ibu akan mengirim teks biografi ini ke grup kelas ya, teman-teman. Mungkin bisa dicek grupnya. Baik, Bu. Ya. Apakah sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi Ibu jelaskan sebentar ya. Di situ kan ada, Ibu sudah membagikan teks biografi. Nah, tugas dari anak-anak ini menganalisis struktur dari teks biografi yang sudah Ibu berikan. Dan nanti ada 2 orang yang akan mempresentasikan dari hasil analisisnya. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menganalisis teks yang sudah Ibu berikan. Silakan teman-teman untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan. Ya, Bu.
Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Saya sudah, Ibu. Oke, Mbak Nabila sudah. Yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai mengerjakan? Oke, Mbak Nurin sudah. Yang lain bagaimana? Mbak Elia? Mbak Alifa, apakah sudah? Saya sudah. Ya, Mbak Elia sudah. Oke, langsung saja ya. Mungkin apakah di sini ada yang siap untuk mempresentasikan hasil analisisnya di depan teman-temannya? Apa ada yang siap? Oke, Ibu tunjuk saja ya kalau begitu. Yang akan presentasi yakni Mbak Nabila dan Mbak Elia. Ini yang pertama Mbak Nabila dulu ya. Jadi nanti hasilnya bisa di share screen begitu. Sebentar, saya jadikan host ya ke Mbak Nabila. Baik, Bu. Sudah Mbak Nabila, sudah saya jadikan host. Mungkin bisa di share screen hasil analisisnya ke teman-teman semuanya. Iya, Bu. Nah, ini adalah hasil dari analisis saya mengenai teks biografi Sapardi Djoko Damono. Di bagian orientasi terdapat sebuah identitas dari Sapardi Djoko Damono. Kemudian yang di bagian peristiwa penting dan masalah terdapat riwayat pendidikan karya-karya Sapardi Djoko Damono. Kemudian serta prestasi yang diraih oleh Sapardi Djoko Damono. Lalu yang bagian reorientasi adalah simpulan atau hal yang dapat kita petik dari seorang Sapardi Djoko Damono. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Selanjutnya yakni Mbak Elia ya untuk menampilkan hasil dari analisisnya. Iya, Bu. Mungkin Mbak Nabila bisa memberikan hostnya ke Mbak Elia. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Silakan ke Mbak Elia untuk menampilkan. Sebentar, Bu. Ya, Mbak Elia. Sekarang. Apakah sudah terlihat, Bu? Belum. Belum, Mbak. Kok, sebentar ya. Ya, Mbak.
Bagaimana Mbak Elia? Halo Mbak Elia, bagaimana? Oke, kalau Sebentar, Bu. Iya. HP-nya, Bu. Iya. Mohon maaf. Teman saya Jung bisa tolong share screen-kan. Iya, baik. Sebentar ya. Bentar. Nah, ini adalah teks yang saya dapat di sini mengenai biografi Reza Rahadian. Bagian orientasi mulai dari Reza Rahadian hingga diakhiri dengan di 3 kota, yaitu mengenai kelahiran Reza Rahadian hingga kehidupannya. Lalu yang kedua ada peristiwa penting mengenai awal karir Reza Rahadian hingga mendapatkan berbagai piala. Dan yang terakhir adalah hasil yang dapat dipetik oleh Reza Rahadian, yaitu pada bagian reorientasi. Sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Mbak Elia dan Mbak Nabila yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, mungkin pembelajaran kita cukupkan sampai di sini saja. Baik, saya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini telah mempelajari tentang teks biografi, yang dimana teks biografi ini merupakan teks tentang seseorang, begitu. Lalu ada struktur, ciri-ciri, dan kebahasaan dari teks biografi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Dan Ibu ingatkan, jangan lupa mengisi presensi di e-learning ya teman-teman. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak semuanya.